Ini di mana ada emiten update pemirsa dari beberapa emiten yang dapat Anda cermati di layar televisi Anda. Di mana yang pertama adalah Bank Sentral Asia atau BBCA yang menjadi bank dengan laba terbesar di kuartal 3 2020, yaitu sebesar 20 triliun rupiah atau mengalami penurunan 4,2% secara year on year. Sementara itu emiten lain yakni BSDE laba bersih tercatat turun 79,67% hingga kuartal ketiga 2020. Dan dari sektor konstruksi, Adikarya akan menerbitkan obligasi sebesar 600 miliar rupiah dan menetapkan bunga obligasi 9,75%. Dan langsung saja kita sambung dengan terkait BBCA begitu ya. Ini dari emiten update tadi di mana BBCA menjadi bank dengan laba terbesar kuartal 3 2020 di mana pada Kamis 12 November 2020 BBCA ini mencatatkan kenaikan 1,8% ke posisi 32.100. Kinerja year to date ini 4% begitu ya, cukup positif untuk BBCA. Dan jika kita lihat PE ratio 20,6 kali, PBV 4,4 kali, dan market cap 791 triliun rupiah. Dan kembali saya sambung dengan Pak Audi. Pak Audi, tadi Anda juga sudah singgung sedikit begitu ya dari sektor finansial, terutama pada perdagangan kemarin. Apa sebetulnya yang bisa kita cermati dari sektor finansial, terutama pasca bank-bank buku 4 merilis laporan keuangan, salah satunya Bank BCA? Ya, sebenarnya ini setelah beberapa bank besar kemarin sudah melaporkan kuartal ketiga, ini sebenarnya menunjukkan tren positif. Walaupun kecenderungan kalau kita lihat memang posisinya ini kebanyakan masih minus dan memang ini sangat wajar sekali. Ya, tapi satu sisi untuk saat ini khususnya BCA ya, tadi kan saya lihat BCA masih mempertahankan laba tertinggi ya untuk saat ini. Ya, karena kalau kita lihat di sini memang BCA ini mampu menahan expense terkait dengan bunga itu sendiri. Jadi saya pikir dengan memang permintaan kredit yang masih belum tinggi atau permintaan kredit yang cenderung menurun bahkan di sini ya, BCA ini ada satu bagian yang cukup menarik, itu adalah di bagian pendapatan dari trading atau investasi. Nah, di sini BCA ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, jadi pengalihan ketika konsumsinya kredit ini masih lemah, ya BCA ini sudah mulai mengalihkan aset-aset ini untuk lebih ke investasi. Jadi memang di sini adalah salah satu dorongan juga, dan sehingga BCA ini masih bisa mempertahankan walaupun terjadi penurunan ya secara year on year, tapi saya pikir ini masih cukup menarik juga untuk BCA. Oke, kondisi fundamentalnya cukup menarik. Penurunan laba bersih memang tidak sedalam bank-bank buku 4, terutama BUMN lainnya. Kemudian melihat kondisi fundamentalnya tadi, kemudian harga sahamnya sendiri di 32.100, tadi saya koreksi pemirsa, kemarin BBCA melemah 1,8% begitu ya, bukan naik 1,8%, dan berada di level 32.100 rupiah per saham. Apa yang kemudian bisa disarankan, terutama pada pemirsa ini, menyikapi pergerakan saham BBCA sejauh ini? Ya, kalau misalnya kita lihat kita peer to peer ya, dengan di sektor satu sektor yang lainnya, BCA ini sebenarnya termasuk harga yang premium ya kalau kita lihat PBV-nya ya, karena kalau kita lihat PBV-nya BCA itu sekitar 4,4 kali, sedangkan untuk bank-bank lain seperti Mandiri, seperti BRI itu sekitar 2 kali, lalu BNI itu sekitar 0,9. Jadi memang termasuk premium. Cuman kalau kita lihat secara bisnisnya, dan memang BCA ini sudah lebih ke tren digital, dan kalau kita lihat juga kemarin di analyst meeting BCA ini adalah bahkan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Karena gini, perubahan pola dari ketika kita WFH atau kita kecenderungan tidak berinteraksi keluar, kita akan dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan baru, dan BCA di sini juga salah satu yang menjadi inisiator terkait dengan internet banking, dan terlihat di sini BCA ini mobile bankingnya, ya pengguna mobile banking ini menaik cukup signifikan. Jadi satu sisi memang dia terus beradaptasi dengan kondisi. Jadi saya pikir kenapa kok masih banyak yang mau tetap concern invest di BCA, apalagi asing ya, karena kalau kita lihat asing ini masih net buy di BCA selama 1 bulan ini. Ya dari awal November sampai dengan sekarang ya, karena saya pikir inovasi-inovasi di digitalnya ini menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi banyak investor yang masih tetap mau untuk invest, dan satu kondisi juga secara fundamentalnya juga masih sangat menarik.
Oke, financial performance cukup oke, kemudian perkembangan ataupun inisiatif yang dilakukan untuk pengembangan perusahaan ataupun layanan juga ternyata masih cukup baik begitu ya. Lantas adakah kemudian level yang bisa diperhatikan untuk BBCA Pak Udi? Mungkin bisa kita bagi begitu ya untuk short term kah atau mid term kah atau justru long term saja sekalian untuk BBCA? Ya, kalau untuk saat ini kemungkinan besar akan terjadi koreksi sebenarnya masih ada. Jadi saran untuk saat ini adalah boleh buy on weakness untuk BBCA. Ya, rentang yang boleh diambil untuk saat ini adalah di level 31.500. Oke. Ya, ini adalah batasan bawahnya. Jadi boleh mulai dikoleksi sampai dengan di level 31.500. Ya, jika nanti memang sudah kembali ada rebound, ya, ini targetnya sebenarnya adalah kalau untuk kita lihat secara historical ya, itu sekitar 34.500. Jadi memang masih sangat panjang spreadnya. Jadi kalau untuk banking, memang saya lebih suggest untuk lebih long term aja. Oke, itu saya yakin bisa menjadi catatan juga bagi para pemirsa. Begitu untuk tambahan informasi, apakah kemudian sudah cukup menarik BBCA sejauh ini untuk mungkin ditambah atau justru melakukan pembelian awal? Kami kembalikan keputusan kepada Anda. Pak Udi, masih ada segmen berikutnya, kita akan sambung kembali obrolan kita di pagi hari ini. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, market opening akan segera kembali usai jeda.